أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha pada jilid yang pertama. Sekarang kita masuk pada ad-darsus tsalits, pelajaran yang ketiga. Coba kalian perhatikan pada kitab masing-masing. Di situ ada kata baitun, al-baitu. Nah, demikian pula yang semisal dengan kata di atas seperti kitabun, al-kitabu, qalamun, al-qalamu, jamalun, al-jamalu. Nah, dari kata di atas nampak perbedaan antara kata yang pertama dengan kata yang kedua. Yaitu pada kata yang pertama diakhiri dengan tanwin, dan pada kata yang kedua dimasuki alif wal lam. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa prinsip dasar suatu kata adalah apabila dia dimasuki alif wal lam, maka dia tidak boleh tanwin. Sebaliknya kalau dia kosong dari alif wal lam, maka dia wajib tanwin. Inilah prinsip dasar suatu kata. Nah, dari bentuk ini kita bisa mengambil sebuah faidah, yaitu bahwasanya isim apabila ditinjau dari segi bentuknya, maka isim itu ada dua. Yang pertama, ismun nakirah, dan yang kedua ismul ma'rifah. Nah, isim nakirah dan isim ma'rifah. Inilah yang akan kita kenal dan inilah yang akan kita bahas. Karena dua isim ini yang menjadi inti dari kitab ini. Jadi hendaknya lah kalian memperhatikan dengan serius pelajaran ini. Nah, sekarang apa itu isim nakirah? Isim nakirah adalah isim yang tidak tertentu. Isim yang tidak tertentu dalam arti dia belum jelas dan masih bersifat umum. Seperti contoh, kalau kita mengatakan sebuah rumah, nah, maka di sini sebuah rumah ini bersifat umum. Kita tidak tahu rumah apa yang dimaksud, apakah rumah batu, apakah rumah kayu, ataukah rumah model yang lainnya. Nah, inilah isim nakirah, artinya masih bersifat umum. Nah, artinya masih bersifat umum. Sedangkan isim ma'rifah adalah isim yang sudah tertentu. Isim ma'rifah adalah isim yang sudah tertentu dan sudah bersifat khusus, dalam artian dia sudah jelas. Nah, inilah definisi dari isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengetahui bahwasanya isim itu adalah isim nakirah dan isim itu adalah isim ma'rifah? Nah, isim nakirah dikenal dari ciri-cirinya. Berarti dia memiliki ciri-ciri
Dan ciri-ciri isim nakirah cuma satu, yaitu adanya tanwin di akhirnya. Ada tanwin di akhirnya. Nah, apakah dia fathatain, ataukah dia dhammatain, ataukah dia kasratain. Ada tanwin di akhirnya. Contoh, baitun. Nah, karena dia isim nakirah dan dia masih bersifat umum, maka maknanya adalah sebuah rumah. Baitun, sebuah rumah. Nah, sedangkan isim ma'rifah juga memiliki beberapa tanda. Yang pertama, dimasuki alif wal lam. Dimasuki al. Seperti contoh al baitu. Nah, apa artinya al baitu? Rumah itu. Nah, jelaskan. Nah, baitun sebuah rumah, al baitu rumah itu. Nah, inilah fungsi dari isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, tanda yang kedua, ciri yang kedua dari isim ma'rifah adalah isim alam. Apa itu isim alam? Kata yang menunjukkan nama. Ya, antara lain nama orang, seperti pada kata Muhammadun. Nah, Muhammad adalah nama orang dan dia adalah isim alam. Nah, dan isim alam itu termasuk ciri ma'rifah. Nah, jadi kalau timbul pertanyaan, kenapa pada kata Muhammadun dia memiliki tanda nakirah? Kenapa kita tidak katakan saja Muhammadun itu adalah isim nakirah? Maka jawabannya adalah tanda nakirah pada isim yang telah tetap itu tidak berlaku. Karena Muhammadun sudah ditetapkan sebagai isim alam. Dan isim alam ini termasuk ciri ma'rifah. Paham tuh? Nah, insyaallah. Yang ketiga adalah isim domir. Apa itu isim domir? Isim domir adalah kata ganti. Seperti dalam bahasa Indonesia, saya, engkau, kita, kami. Ini adalah kata ganti. Dalam bahasa Arab disebut dengan domir. Kita tidak terlalu panjang pada pembahasan domir, karena insya Allah saya tibayanuhu akan tiba penjelasannya pada pertemuan berikutnya. Yang keempat adalah adanya al-idhofah. Apa itu idhofah? Adanya penyandaran. Penyandaran dari satu kata kepada kata lain. Ini juga kita tidak terlalu panjang penjelasan, karena insya Allah penjelasannya juga akan datang pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi inilah dua isim yang apabila ditinjau dari segi bentuknya, maka isim itu terbagi dua. Itu dia adalah isim nakirah dan isim ma'rifah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih jauh lagi tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.